Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah malam ini tadi sempat hujan badai yang begitu besar, tapi alhamdulillah sekarang sudah reda dan saya bisa sampai berjumpa dengan Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian di Masjid Mujahidin ini. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat dari Allah yang begitu banyak, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Mujahidin, Pak Ketua, Pak Efrian beserta jajaran beliau. Sama-sama kita hormati Nini Mama Alim Ulama jadi pandai sudah bendang dalam nagari Bundok Kanduang di Papir Mananggadang Kapai Tampek Batanyo Kepulang Tampek Babaruto. Selanjutnya adik-adik, anak-anakku, generasi muda harapan bangsa. Saya tengok tadi anak-anak tampil di depan, ingat saya anak di rumah. Tapi ketika saya tengok ibu-ibu ini, lupa saya istri di rumah. Bulan madu bersama istri, anak dititip ke mertua. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Apa kabar adik-adik, anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini hanya ada dua kata kunci yang bila dua kata itu kita amalkan, maka kita akan menjadi pribadi yang bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sebagaimana doa dari ibu-ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat, wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Ada dua kata kunci untuk meraih kebahagiaan itu. Yang pertama syukur. Apa adik-adik? Syukur. Yang kedua sabar. Yang pandai bersyukur
pasti bisa bersabar. Yang bisa bersabar pasti orangnya pandai bersyukur. Betul? Apa yang perlu kita syukuri dalam hidup ini? Ada tiga hal besar yang wajib kita syukuri dan kebanyakan kita lupa. Badan sehat bersyukur, ya, jelas. Rezeki banyak hari ini kita bersyukur, ya. Kita masih hidup, ya. Semuanya disyukuri. Tapi ada 3 nikmat terbesar yang seringkali kita lupa untuk mensyukuri. Yang pertama adalah kita hidup sebagai hamba Allah, bukan hamba setan, bukan Abdul Butun, hamba perut, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba jembatan dan lain-lain sebagainya. Tapi kita itu hamba Allah. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang memiliki segala-galanya. Allah yang maha perkasa. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki yang ada pada diri kita ini milik Allah. Kita hidup atas fasilitas Allah. Kita bisa berjalan atas kodrat dan iradah dari Allah. Yang menggerakkan kita sampai di sini Allah. Yang membuat mata kita bisa melihat Allah. Yang membuat selera kita enak ketika makan Allah. Yang menghendaki kita bisa tidur nyenyak Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil. Pernah enggak kita bersyukur bahwa kita hidup sebagai hamba Allah? Betapa banyak di antara kita dia bukan hamba Allah. Dipanggil ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak mau datang, tidak peduli. Ketika ada pengajian, tidak mau datang. Ketika diberi nasihat, menolak. Kira-kira hamba Allah apa bukan? Tapi ketika ada acara di rumah dukun hadir. Ketika dipanggil bos jam 3 malam pun hadir. Tapi ketika dipanggil untuk sholat subuh tidak hadir. Mata mengantuk, bangunnya jam 8 pagi. Kita bersyukur hidup sebagai hamba Allah. Yang kedua, nikmat terbesar kedua adalah kita terlahir dan hidup sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Allah saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semua makhluk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semuanya bersolawat. Makanya di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah, para malaikat semua yang ada di bumi dan di langit bersolawat kepada Rasulullah. Lalu Allah menganjurkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak butuh sebetulnya didoakan. Tidak tergantung dia sama doa kita. Dia sudah dijamin masuk surga. Dia adalah makhluk yang makzum. Tapi kenapa kita juga mendoakan beliau lewat solawat-solawat yang kita lantunkan? Itu sebagai wujud sopan santun kita, terima kasih kita sebagai umat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak ada masalah mau pakai Sayyidina mau enggak pakai, tak ada masalah. Yang penting kita bersolawat. Pak Bu, Rasulullah itu ketika tidur pun memimpikan kita. Ketika makan ingat umatnya. Ketika mau tidur ingat umatnya. Ketika mau berkurban pun ingat umatnya. Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Itu Rasulullah. Kita semua ini ada di hati dan pikiran beliau. Tapi beliau ada enggak di hati dan di pikiran kita? Rasulullah mencintai kita, kita mencintai Rasulullah apa tidak? Ini yang menjadi persoalan saat ini. Kamu siapa? Saya fulan, umatnya Nabi Muhammad. Apa tandanya bahwa engkau umat Nabi Muhammad? Tandanya adalah aku mencintainya. Bu, pernah jatuh cinta, Bu? Fall in love pernah, Bu? Bapak-bapak pernah jatuh cinta enggak? Setelah ketemu ibu-ibu masih pernah enggak jatuh cinta? Lai, Bu, tak kasih di, Bu. Mana rasanya jatuh cinta, Bu? Kembang kempis dadaku. Satu, Pak Ustaz. Kembang kempis dada saya. Kalau berjumpa dengan dia, berdegup-degup jantung saya, berbunga-bunga hati saya. Mau tidur teringat wajahnya, mau makan terbayang wajahnya, mau bekerja teringat namanya, mau masak terbayang senyumnya. Itu orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu selalu menyebut dia, dan dia. Selalu memikirkan dia. Si doi lagi apa ya? Udah makan belum ya? Kangen. Aku kangen. Tiba-tiba telepon, abang, ibu-ibu, bapak sudah seminggu di Jakarta. Telepon, bang, ya dek, abang lagi di mana? Jakarta Pusat. Aku kangen bang, jangan dek. Kangen itu berat, kamu gak akan mampu, biar abang saja. Jadi jatuh cinta itu, Bu, membuat hati berbunga-bunga. Dia selalu ada dalam pikiran kita. Ingin bertemu dengannya. Itu bukti bahwa bahwa kita mencintai seseorang.
orang. Adik-adik, kalian cinta enggak sama Rasulullah? Cinta enggak sama Rasulullah? Iya, Rasulullah mencintai kalian, maka kalian pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi Sudah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita jatuh cinta pada kekasih kita, maka setidaknya cinta kita kepada Rasulullah tidak berkurang dari cinta yang kita berikan kepada pasangan kita. Bahkan melebihi. Kalau pasangan kita sudah tidak ada, dia mencari pasangan yang baru. Betul tidak, Bu? Betul. Kalau sudah cerai, dia cari yang baru. Kadang masih bersama kita, masih bisa selingkuh. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Maka salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak solawat. Bersolawat kepada beliau. Bersolawat kepada beliau. Yang ketiga, nikmat terbesar ketiga yang orang sering lupa, Bapak Ibu, adalah mensyukuri Al-Quran. Al-Quran ini nanti jadi penolong, Bu. Satu huruf saja yang kita baca dari Quran ini kelak akan menjadi perisai bagi kita. Iqra'ul Quran, innal Quran ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran olehmu, karena setiap huruf dari Al-Quran yang kau baca akan menjadi penolong bagimu kelak di akhirat. Akhirat itu dari mana saja, Ustaz? Dari mulai kuburan sampai ke yaumul mizan, sampai ke surga atau ke neraka. Al-Quran ini penolong bagi kita. Masya Allah, mujizat terbesar dari Rasulullah. Maka kita jangan abai. Baca Quran itu jangan hanya saat mau sidang di kantor KUA, tapi selalu kita baca Quran ini. Walaupun hanya setengah halaman, satu halaman, ya kan, tetap kita baca. Setuju? Setuju. Adik-adik, inilah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak hafal Quran 30 juz, maka pastikan anak-anak kita nanti hafal Quran. Kalau ibu-ibu tidak bisa hafal Al-Quran 1 juz, maka pastikan anak kita, cucu kita bisa hafal Quran. Mudah-mudahan nanti dia hafal, dia amalkan, maka ibu-ibu mendapatkan pahala dari apa yang dia baca dan diamalkan oleh anak-anak kita. 3. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita mencintai seseorang tidak hanya hatinya berbunga-bunga, rindu bertemu, selalu memikirkannya, diam-diam mendoakannya, memiliki perhatian padanya, maka ada satu lagi. Apa itu? Menyayangi apa yang dia sayangi, mencintai apa yang dia cintai, meniru, mencontoh apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bagaimana Rasulullah mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali?
Ternyata Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah diriset oleh seorang ilmuwan, Mikhail Hart. Puluhan tahun dia meriset, mulai dari Nabi Muhammad bangun hingga tidur kembali, semuanya dia teliti dan dia pelajari, dia bandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Maka semua yang diperbuat oleh Nabi Muhammad adalah contoh terbaik bagi kita dan memiliki manfaat yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Mikhail Hart ini menulis sebuah buku pada tahun 1980 yang berjudul 100 tokoh berpengaruh di dunia. Muhammad urutan nomor 1. Tahun 1992 bukunya direvisi ulang karena orang-orang banyak yang protes. Tidak mungkin Muhammad, Yesus kali yang hebat. Tidak mungkin Muhammad, Plato yang hebat. Tidak mungkin Muhammad, Sokrates yang hebat. Maka diteliti ulang, dikumpulkan kembali, dibahas di depan banyak orang. Maka tetap Rasulullah di urutan pertama. Perkataannya, perbuatannya, semuanya baik dan layak untuk dicontoh. Jadi benar yang dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau mau nyari idola Muhammad, kata Allah. Kalau mau cari contoh Muhammad, contoh terbaik. Tidak ada lagi yang lain. Bukan artis, bukan politisi, bukan pula orang kaya, Fir'aun, Qarun dan segala macam. Contoh terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun mengatakan di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dijamin oleh Allah bahwa akhlaknya Muhammad itu akhlak yang terbaik. Jadi kalian punya idola tidak? Enggak punya? Serius? Pak Ustaz tidak percaya. Ada yang idolanya hadir di sini? Doyo? Oh, enggak kenal kan itu. Wiro Sableng, Mak Lampir. Idola itu adalah orang yang perilakunya, sikapnya, semua tindak tanduknya layak dijadikan contoh. Uswatun hasanah. Rasulullah dalam berkeluarga contoh terbaik. Rasulullah sebagai seorang ayah contoh terbaik. Sebagai seorang suami contoh terbaik. Ketika Rasulullah meninggal, 3 hari kemudian datang orang-orang dan bertanya kepada Ibunda Aisyah. Apa katanya? Wahai ummahatul mukminin, Ibunda Siti Aisyah, apa penilaianmu terhadap Muhammad? Apa kata Aisyah? Muhammad kana kullu amrihi ajaba. Semua yang berkaitan dengan Muhammad mengagumkan, menakjubkan. Masya Allah. Ini bapak-bapak ini kalau pengen menilai kami ini, Bu, nanti setelah kami meninggal, saya meninggal, datang ke rumah tanya ke istri saya, macam mana Ustaz Ali itu? Kalau Rasulullah dibilang mengagumkan, tapi kalau saya mungkin juga beda jawabannya. Atau ibu-ibu, suami-suami, bapak yang lain juga beda. Penilaian seorang istri itu jujur, apalagi ketika suaminya sudah tidak ada. Masya Allah. Rasulullah di dalam rumah tangga, wa khairukum min ahlihi wa ana khairukum min ahli. Rasulullah itu menyayangi istrinya, mencintai, menghormati istrinya.
Rasulullah menjahit baju yang robek dijahit sendiri, sandalnya putus disambung sendiri, kalau ada yang kotor disapunya sendiri. Rasulullah itu tidak enggan, tidak malu berbelanja ke pasar, walaupun itu sifatnya membantu. Rasulullah tidak enggan. Begitunya Rasulullah, bersuara yang lembut, bertata krama yang indah kepada pasangannya. Kepada anak-anak juga begitu. Jadi ibu-ibu kan dalam sehari, dalam sebuah penelitian ibu-ibu kalau kurang berbicara dari 23.000 kata dia stres, Pak. Ibu-ibu dalam sehari kurang mengecit 23.000 kata dia stres. Kalau bapak-bapak cukup 8.000 kata. Nah, kalau dia itu di rumah saja, itu sebagai pelampiasannya bisa bapak-bapak. Nah, ketika nih ibu-ibu ngomel, marah-marah, ngomel sana, ngomel sini, nah bapak-bapak bolehlah datang. Iya. Dengarkanlah isi hatiku. Ya Bu, mulai badangan cerita Bu. Mulai. Jadi kok kalau ibu-ibu marah-marah, maka kalau bapak-bapak datang candoiko, lihat ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu marah-marah, maka datang ke ibu-ibu. Datang ke ibu-ibu dengan marah-marah pula. Apa kira-kira yang terjadi? Apa yang terjadi, Bu? Hah? Bacaka. Piring melayang, galeh melayang, baju pun bisa terbang. Ya enggak, Bu? Iya. Tapi Rasulullah mengajarkan tidak demikian. Ketika istri marah, maka suami datang. Berharap engkau mengerti. Kalau lagi ada api disiram dengan bensin, apa yang terjadi, Bu? Kalau disiram dengan air, mati. Kalau disiram dengan duit, jadi ada seorang ustadz, guru saya. Jadi ketika istrinya marah-marah, maka dia bilang, "Ma, sebentar, Ma. Sebentar." Dia bikin kopi 1 gelas, kemudian dia duduk dekat istrinya. Mari kita mulai. Maka ngomellah istrinya lebih dan kurang 1 jam. Setelah selesai ngomel, dan selesai ya, sudah. Boleh saya pijit dah? Lalu dipijitnya. Iya, dipijit, tapi yang dipijit adalah mulut. Loh, kenapa mulut saya yang dipijit? Karena mulut ini yang paling capek. Kemudian ibu-ibu, kami laki-laki ini tekanannya berat, ibu. Di kantor ditekan oleh pimpinan. Ayo cepat kerjakan. Malam ini harus selesai. Pulang-pulang di jalan ditilang pula sama polisi. Sesampai di rumah dimarahi pula oleh bini. Jadi tekanan yang luar biasa. Maka sering bapak-bapak itu naik emosinya. Maka bagaimana seorang ibu-ibu menanggapinya? Maka ibu-ibu perlu
kedewasaan. Perlu kedewasaan. Perlu yang namanya syukur. Alhamdulillah, suami saya telah bersemangat bekerja mencari yang halal. Ibu syukuri. Kemudian yang kurang dari kami, ibu bersabar. Syukur dan sabar. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulid Nabi. Jadi ibu, Maulid Nabi itu pada hakikatnya adalah kita ingin melihat apa esensi yang ingin disampaikan oleh para ulama sehingga Maulid ini kita peringati. Esensi yang pertama adalah kita mempelajari, kita mengenal dan mempelajari keteladanan dari Rasulullah, dari keluarga Rasulullah. Bagaimana Rasul mengelola rumah tangganya, bagaimana istrinya menghormati Rasulullah. Bu, suatu ketika Rasulullah pulang dari perjalanan yang jauh. Sesampai di rumah diketuk pintu. Assalamualaikum ya Humairah. Waalaikumsalam. Dibuka pintu, lalu Rasulullah dipegang tangannya oleh istrinya, kemudian dibawa ke kursi. Ya, duduk Rasulullah. Duduk Rasulullah. Kemudian Aisyah bilang, wahai Rasulullah, tunggu sebentar. Wah, Aisyah ke belakang membuatkan segelas teh. Dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, minumlah. Maka Rasulullah minum tadi. Segelas teh tadi diminum sampai habis dan disisakan sedikit. Lalu Aisyah protes, ya Rasulullah, apakah engkau sudah berubah? Biasanya engkau sisakan separuh untukku, sekarang kenapa dihabiskan? Dengan tersenyum Rasulullah bilang, tidak wahai Aisyah, ada sedikit itu. Maka Aisyah mengambil sisa teh tadi sedikit lalu diminum. Apa yang terjadi Pak Bu? Aisyah muntah. Tehnya itu tidak manis rasanya, tapi asin. Tehnya tadi rasanya asin. Maka seketika itu juga Aisyah langsung menangis, mendatangi Rasulullah meminta maaf dan berkata, terima kasih wahai cintaku. Saat teh yang kuhidangkan pun rasanya asin, engkau tetap menghabiskan demi engkau menghormati saya, menghargai saya. Terima kasih cintaku ayang bebek. Pernah ibu seperti itu bu? Bikin teh rupanya gulanya garam. Pernah bu bikin teh tapi gulanya diganti dengan garam? Pernah bu? Tidak pernah. Kenapa? Karena ibu-ibu kita melek internet, kemudian bisa membedakan mana yang garam, mana yang gula. Kalau ibu-ibu pengen mencoba kesabaran bapak-bapak, sesekali kalau bapak minta teh, ganti gulanya dengan garam. Mau bu? Mau bu? Biar ibu tahu suami saya ini sabar apa enggak. Suami saya ini mencontoh Rasulullah apa enggak ya? Seperti yang dibilang oleh Ustaz tadi malam. Saya coba pula lah iseng-iseng teh kasih garam. Berani bu? Tidak berani, kurang jatah bulanan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, saya bawa sisir istri saya.
Kemana-mana saya bawa biar gak lupa sama istri. Salah satu sunnah dari Rasulullah itu adalah menyisir rambut. Menyisir rambut, Pak. Rasulullah menyisir rambut kayak saya gantengnya. Beliau menyisir rambut mulai dari yang kanan. Mulai dari yang kanan, pakai tangan kanan. Dari yang kanan, ini yang kiri, ini yang kanan, ya. Kemudian sisirnya ke belakang. Jadi dari kanan dulu. Baru ke kiri. Nah, ya. Setelah ke belakang boleh digaya-gayakan. Set. Ya. Ternyata setelah diteliti, Pak, kenapa Rasulullah itu menyisir rambut itu ke belakang? Menurut ilmuwan itu ada ilmiahnya. Ternyata itu mampu mengurangi migrain. Tahu migrain, Pak Bu? Sakit kepala. Jadi urat-urat kepala ini lebih sehat, rambutnya lebih subur, itu ke belakang. Cobalah Pak, kalau disisir itu terasa enak ya enggak? Terasa enak itu, apalagi kalau uban mulai tumbuh itu gatal-gatalnya berkurang. Itu sunnah Nabi. Ibu-ibu juga begitu. Kalau menyisir itu mulai dari yang kanan. Dari yang kanan dulu. Setelah kanan baru kiri. Itu sunnah dari Nabi. Apa contoh buktinya bahwa engkau mencintai Nabi? Aku mencontoh Nabi dalam kesehariannya. Yang kedua, memotong kuku. Rasulullah memotong kuku itu sunnah Nabi. Jadi dulu Pak Bu, di zaman Umar ibnu Khattab, ada seorang istri datang ke Umar ke Khalifah. Ya Khalifah, saya menggugat cerai suami saya. Khalifah terpana. Kenapa Ibu? Ibu masih muda, cantik seperti ini. Saya menggugat cerai suami saya. Maka dipanggil suami si ibu tadi. Dia didatangkan ke Umar. Lalu ditengok. Ternyata rambutnya panjang, tidak terurus, kuku-kukunya panjang, giginya ada lapisan-lapisannya, lapisan emas peraknya. Kemudian ininya bau, bajunya tidak terurus. Itulah yang membuat si istri menggugat cerai suami. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Wahai bapak sini, engkau mulai sore ini akan kami permak. Maka dipotonglah rambutnya, kumisnya dipotong, jenggotnya dirapikan, kemudian kuku-kukunya dipotong, kesemuanya diganti bajunya dengan yang bagus. Setelah itu dipanggil lagi istrinya, bersanding dengan laki-laki tadi. Istrinya nggak kenal. Bu, ibu kenal dengan laki-laki ini? Enggak, siapa dia? Sekali lagi ibu nggak kenal sama dia? Enggak. Sekali lagi kenal enggak sama dia? Enggak. Ini suami ibu yang ibu gugat cerai. Maka menangislah si perempuan tadi, dipeluknya suaminya. Lalu dia berkata, saya nggak jadi cerai deh Umar. Saya tarik kembali gugatan cerainya. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, perlu kali ini kita mencontoh Rasulullah. Memotong kuku sunnahnya bagaimana Ustaz? Rasulullah memotong kuku mulai dari tangan kanan. Tangan kanan dimulai dari telunjuk. Setelah itu jari tengah, setelah itu jari manis, setelah itu kelingking, setelah itu baru ampuh. Selesai yang kanan, yang kiri.
Yang kiri mulai dari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk ini. Hafal? Tangan kanan mulai dari kanan. Kaki mulai dari kaki kanan, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ampu kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Itu sunnah Nabi. Kalau kami nggak macam itu bagaimana Ustaz? Tidak berdosa. Tapi katanya cinta sama Rasulullah. Kalau cinta sama Rasulullah, kita meniru Rasulullah. Mungkin saat ini orang tidak dapat kenapa seperti itu kalau motong kuku. Tidak tahu manfaatnya secara langsung. Tapi ketahuilah, pelan-pelan dari waktu ke waktu orang akan paham bahwa sunnah dari Rasulullah itu memberikan kemanfaatan bagi kita dunia akhirat. Luar biasa Pak. Kemudian apa lagi? Ada, kita tengok di sebuah rumah, berkunjung ke sebuah rumah, rumahnya bagus, dihidangkan makanan, ayo makan-makan gitu. Nah si ibu yang punya rumah pakai baju tank top. Suatu ketika nggak sengaja keangkat, ternyata lebat hitam sekali di sininya. Maka hilang selera makan. Maka sunnah Nabi bagaimana? Cabut ini. Kalau ini tebal, itu akan berpotensi bau busuk. Nah itu membuat selera makan kita, selera orang-orang terdekat kita menjauh, berdosa kita. Itu juga sunnah dari Nabi. Kemudian apa lagi? Kumis. Nah, Nabi itu menipiskan kumisnya, memelihara jenggot, memelihara jenggot. Nah, itu sunnahnya. Jadi bagi bapak-bapak yang mau berjenggot, Masya Allah, bapak-bapak sudah meniru Rasulullah. Karena Rasulullah berjenggot. Ini sunnah Nabi. Bayangkan Pak, setiap detik ini mendatangkan pahala bagi kita, walaupun tidak tebal-tebal amat. Ini sunnah. Ihfa'ul lihyah, memelihara jenggot. Saya berjenggot ini dua alasannya. Pertama, mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, istri saya bilang begini, Abi kalau berjenggot makin ganteng aja. Kemudian apa lagi? Memotong rambut yang di bawah. Itu harus dipotong. Jangan dibiarkan. Karena itu sangat tidak sehat. Bisa sumber penyakit bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak juga berpotensi bakteri bau. Itu tidak sehat. Itu harus dipotong sekali sebulan. Itu sunnah Nabi. Yang laki-laki khitan. Nah, itu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Apalagi sunnah dari Nabi Ustaz? Sunnah dari Nabi kita itu yang pertama, selanjutnya adalah senyum. Senyum. Ayo adik, coba bisa tersenyum. Coba tersenyum. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Cheese. Ibu-ibu lagi. 1, 2, 3. Cheese. Saya sambil merem. Senyum itu, Bu, sangat baik bagi kesehatan kita. Kenapa? Di dalam ilmu kesehatan, di wajah kita ini ada jutaan sel saraf yang terhubung ke otak, yang terhubung ke tulang punggung,
yang berhubungan dengan jantung, dengan paru-paru, dan segala macamnya. Ketika kita tersenyum, maka ini akan melakukan pergerakan refleksi dia. Ya, refleksi sel-sel saraf yang di sini. Maka ibu-ibu perlu banyak tersenyum. Bapak-bapak perlu banyak tersenyum. Senyum itu ibadah. Senyum itu sedekah. Maka banyak-banyak tersenyum. Makanya kalau orang Cina, kalau dia mau nyari ini karyawan, salah satu tesnya Bu, itu adalah disuruhnya tersenyum. Nah yang paling manis senyumnya, itu nanti ditaruh di kasir. Kenapa? Karena senyum itu obat. Ketika belanja yang dibeli mahal, tapi kasirnya tersenyum, nggak terasa mahal. Ya Pak, lihatlah. Jadi toko-toko besar, kalau di Jawa, di tempat kita juga banyak sih lihat. Itu kasirnya pasti yang cantik-cantik, ya kan? Terus kalau tersenyum manis, ya kan? Nah, itu rahasia marketing itu. Itu bagi mereka. Tapi bagi kita senyum itu ibadah. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Di jalan senyum. Ketemu sama kucing senyum. Ketemu sama sapi senyum. Tidak boleh. Senyum pada sesama saudara kita. Kalau semuanya senyum gak karuan, penuh gaduh nanti, ya kan? Apalagi sunnah Nabi itu adalah afsus salam. Apa itu? Menyebarkan salam. Ini namanya siapa nih? Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Assalamualaikum itu doa. Ketika kita didoakan oleh orang, maka kita mengucapkan Waalaikumsalam. Senang kita kalau didoakan. Contoh nih, ibu-ibu sehat selalu ya. Amin. Senang gak Bu? Tapi ketika ada orang mengucapkan salam, kenapa kita hanya menjawab datar-datar saja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang datang orang ke rumah pakaiannya tidak bagus. Assalamualaikum. Minta sumbangan. Maka kita menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke Ibu, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keselamatan, keberkahan, rahmat tercurah kepadamu. Kan doa yang luar biasa. Maka doa itu adalah doa yang luar biasa. Bu, ada lagi sunnah dari Nabi banyak. Saya 1% saja tidak mampu menyampaikan malam ini. Ibu pernah tidak mendoakan orang diam-diam? Pernah? Bapak-bapak pernah? Pernah? Diam-diam kita berdoa untuk seseorang. Kalau untuk banyak orang jelas, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Kita doakan. Tapi pernah gak kita diam-diam mendoakan, ya Allah, semoga tetangga saya ini jualannya laris. Semoga tetangga saya di depan anaknya sembuh, sehat segera. Ya Allah, semoga suami saya cepat sadar. Nggak bilang-bilang lagi, mah saya mau kawin lagi ya.
Pernah tidak kita mendoakan, ya Allah, semoga saudara saya yang terhimpit hutang, semoga segera hutangnya lunas semua. Pernah tidak kita mendoakan diam-diam? Pernah. Itu sunnah Nabi. Memang Nabi itu begitu. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, maka diam-diam kita mendoakan saudara kita, orang-orang yang kita kenal, kita doakan. Semoga diberi kemudahan di dunia, kemudahan di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak pengurusnya kemana ya? Sudah habis waktu saya Pak F-nya? Sudah ya? Oh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran ibu-ibu dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang ada, yang suami sekarang mungkin kurang sehat, semoga disehatkan oleh Allah. Ibu-ibu yang belum diberi keturunan, semoga segera diberi keturunan. Yang sudah punya anak 1 dikasih 2, yang sudah 2 ditambah jadi 3, yang sudah 3 ditambah jadi 4, yang 4 ditambah jadi 5. Amin. Amin. Ibu-ibu yang belum umroh, semoga diberi rezeki untuk umroh. Ibu-ibu yang mau haji, ada yang pengen haji Bu? Baru pulang umroh, semoga setelah ini segera bisa naik haji, menunaikan kewajiban. Semoga Allah mudahkan kita semua. Terima kasih. Mohon maaf dari hal yang tidak berkenan. Semoga pertemuan yang terbatas ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.